Selamat sore semuanya, selamat datang di Civil Engineering Oration. Perkenalkan, nama saya Pamela Audrey dan saya akan memandu jalannya orasi pada hari ini. Selama berjalannya orasi, wajib menyalakan on-cam ya teman-teman dan berpakaian sopan dan rapi. Peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hingga akhir. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Willy. Pada hari ini kita akan mendengarkan orasi dari para calon BPMF 2 dan calon ketua Hima Citra. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita membukainya dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, banyak sukacita yang kami rasakan karena berkat penyertaan dari-Mu sehingga kami dapat berada di sini. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan orasi. Kami mohon campur tangan dari Engkau agar acara yang akan kami gelar kali ini dapat berjalan lancar seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam acara orasi. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa itu BPMF dan Hima Citra. BPMF 2 yaitu merupakan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas 2 yang menaungi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan serta Fakultas Teknologi Industri yang berisikan 6 program studi. Ada juga fungsi dari BPMF 2, ada fungsi aspirasi yang berkaitan dengan menampung dan menyaring aspirasi mahasiswa, lalu ada fungsi advokasi yang berkaitan dengan realisasi aspirasi mahasiswa yang sudah difilter, lalu ada fungsi pengawasan berkaitan dengan koordinasi antara BPMF dan Hima dalam menjalankan program-program Hima. Selanjutnya, aku mau jelasin nih apa itu Hima Citra. Jadi Hima Citra adalah lembaga eksekutif yang bekerja di program studi. Ada juga fungsi dari Hima Citra sendiri yaitu untuk menampung aspirasi mahasiswa di tingkat program studi dan untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dalam berkembang secara akademis maupun non-akademis melalui program kerja yang dibuat. Nah, di acara kali ini kita juga akan ada sesi Q&A. Jadi kalau teman-teman mau tanya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat Zoom sesuai dengan format yang udah ditentukan ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan langsung orasi dari para calon BPMF 2 dan calon ketua Hima Citra. Kepada Saudara Aron Adiputra selaku calon BPMF 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Oke, sudah nampak? Oke, jadi selamat sore pada Pak Willy dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Aron Adiputra, NRP B11190056, dan pada kesempatan kali ini saya mencalonkan diri menjadi BPMF 2. Apa sih motivasi saya untuk mencalonkan diri menjadi BPMF 2? Motivasi saya yaitu saya ingin mengembangkan potensi dan talenta saya dalam berorganisasi, serta wujud nyata saya untuk peduli dan berdampak bagi sekitar, khususnya mahasiswa. Oke. Jadi visi yang saya bawakan untuk BPMF 2 kali ini yaitu aspiratif, solutif, kolaboratif. Aspiratif, seperti kita ketahui, aspiratif atau aspirasi ini merupakan salah satu fungsi dari BPMF sendiri, yaitu menampung aspirasi dari mahasiswa di tingkat fakultas. Nah, mengapa sih aspirasi ini penting? Mengapa BPMF itu butuh aspirasi dari mahasiswa? Nah, karena dengan adanya aspirasi-aspirasi dari mahasiswa ini, kita dapat sama-sama membangun fakultas teknik ini yang bersahabat dan nyaman bagi kita semua, para mahasiswa. Maka dari itu, saya tekankan lagi, ayo mahasiswa, suarakan aspirasimu. Suarakan isi hatimu, suarakan aspirasimu. Kedua, visi kedua, solutif. Nah, solutif itu BPMF ingin menjadi solusi. Maksudnya apa sih solutif ini? Berangkat dari realita yang ada, seperti kita ketahui, di setiap kegiatan-kegiatan ada yang namanya close recruitment, ada yang namanya open recruitment. Nah, mungkin di beberapa mungkin ada yang merasa bahwa close recruitment kok yang diambil itu aja ya, kayak seakan-akan yang aktif semakin aktif, yang pasif tidak mendapatkan tempat untuk mengembangkan potensi dirinya.
Nah, ini berangkat dari apa? Berangkat dari visi saya yang pertama, yaitu aspiratif. Berangkat dari aspirasi mahasiswa. Maka dari itu, ayo mahasiswa, suarakan aspirasimu. Sehingga kita BPMF tahu, apa sih yang menjadi masalah di lapangan ini, sehingga kita sama-sama bisa membuat solusinya. Nah, dari contoh tersebut, bagaimana solusi konkret yang dapat kita buat? Yaitu kita dapat membuat peraturan-peraturan yang ada. Kemudian kita dapat melakukan pengawasan. Dan kemudian kita juga dapat melakukan tindakan. Kita dapat melakukan teguran maupun sanksi. Kemudian, kolaboratif. Kolaboratif ini maksudnya apa? Yaitu BPMF 2 itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk adanya kolaborasi. Karena kita yakin dengan berkolaborasi itu dapat menambah relasi, dapat memperkuat lembaga kemahasiswaan kita juga sendiri. Oke, kemudian apa sih misi yang saya bawakan? Di misi yang pertama yaitu menjadi rekan kerja yang hadir dan ada bagi setiap mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, jadi rekan kerja, ini maksudnya apa sih menjadi rekan kerja? Kalau namanya rekan kerja berarti kan harus saling mengenal ya kan, supaya hubungannya terjalin dengan baik. Nah, maka dari itu, BPMF mau hadir sebagai rekan kerja yang mengenal mahasiswa, yang mengerti realita mahasiswa. Bagaimana cara BPMF mengenalkan diri kepada mahasiswa yang ada? Nah, caranya itu dengan memperkenalkan diri BPMF, memperkenalkan diri di setiap kegiatan hima. Kan di setiap kegiatan hima ada yang namanya pengawasan. Nah, di situ BPMF hadir. Jadi di sana BPMF juga bisa memperkenalkan diri, bisa memperkenalkan apa sih fungsi-fungsinya BPMF di situ. Kemudian BPMF juga bisa memperkenalkan diri ke mahasiswa melalui Bank Panitia maupun WGG Prodi. Kemudian bagaimana cara selanjutnya BPMF memperkenalkan diri? Nah, BPMF ingin memperkenalkan diri melalui sosial media. Seperti kalian ketahui, mungkin ada yang belum mengetahui bahwa BPMF 2 mempunyai sosial media Instagram loh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ya teman-teman mungkin bisa mengecek sebentar di Instagram kalian, lalu ketik BPMF 2. Nah, itu merupakan Instagram resmi BPMF 2. Nah, di sana kita dapat memberikan konten-konten yang menarik. Di sana kita dapat mengupload pengawasan-pengawasan yang ada. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa mengerti, mengenal BPMF itu apa sih? Tugasnya apa sih? Fungsinya apa sih? Nggak cuma nganggur-nganggur aja, tapi benar-benar ini loh tugasnya BPMF, ini loh perannya BPMF. Sehingga untuk tujuan jangka panjangnya, jadi semakin banyak mahasiswa yang mengenal BPMF itu apa, sehingga lebih banyak mahasiswa yang ingin join ke BPMF sendiri. Kemudian cara selanjutnya yaitu BPMF dapat menyediakan Google Form aspirasi. Google Form aspirasi yang dapat ditaruh di description line atau Instagram bagi mahasiswa yang mungkin malu untuk menyampaikan aspirasinya melalui private chat atau direct message di Instagram. Kami BPMF bisa menyediakan Google Form aspirasi. Kemudian, misi yang kedua, yaitu BPMF memberikan evaluasi dan saran yang membangun untuk menciptakan generasi yang profesional dan tahan uji. Nah, ini maksudnya apa sih? Seperti kita ketahui, BPMF itu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh hima dari proses pembuatan proposal hingga LPJ kegiatan. Nah, di siklus-siklus inilah BPMF banyak memberikan evaluasi dan saran. Nah, ini maksudnya apa sih? Kok BPMF memberikan evaluasi dan saran? Kok BPMF kok banyak kok cerewet Tapi tujuannya itu apa? Tujuan sebenarnya itu apa? Tujuan sebenarnya itu bahwa BPMF itu peduli terhadap mahasiswa. BPMF itu mau bahwa setiap kegiatan yang ada itu benar-benar menjawab realita mahasiswa yang ada. Dan juga acara yang ada itu nggak sekedar ada saja, tapi bisa baik jalannya, bahkan terbaik. Kemudian BPMF juga terbuka untuk saling bertukar pikiran dan saling membangun untuk kedepannya yang lebih baik. Kemudian misi yang ketiga yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan secara internal maupun eksternal. Bagaimana menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan secara internal? Secara internal BPMF akan mengkomunikasikan segala sesuatu sehingga tidak adanya miskomunikasi
Sehingga dengan BPMF internalnya sendiri saja sudah kuat, sudah mempunyai kesatuan hati, nah maka itu dapat nampak pada kinerja BPMF nantinya. Kemudian bagaimana menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan secara eksternal? Nah, BPMF 2 terbuka akan adanya sinergi yang ada, kolaborasi antar lembaga kemahasiswaan yang ada. Nah, langkah konkret awal apa yang BPMF 2 akan laksanakan? Yaitu pada awal periode, BPMF 2 akan membuat fellowship Fungsio Hima di bawah naungan BPMF 2. Seperti kita ketahui, BPMF 2 menaungi Hima Sitra, Hima Artra, Hima Titra, Hima Tektra, Hima Mesra, dan Hima Infra. Nah, di awal periode kita bisa melakukan gathering, kita bisa saling mengenal satu fungsio dengan fungsio lain, kita dapat menambah relasi, kita juga hal ini juga berguna untuk menambah keprofesionalitasan kita. Ini juga berguna untuk Hima A mungkin belum punya sistem yang seperti Hima B. Nah, hal ini bisa terjadi saling bertukarnya sistem-sistem maupun program kerja yang ada di Hima tersebut, sehingga bisa saling membangun. Hal ini berangkat dari realita yang ada, yaitu seperti kita ketahui bahwa di periode ini sudah ada kan namanya kolaborasi acara PIS, acara PPS gabungan, tapi ada suatu hal yang mengganjal, yaitu belum adanya komunikasi yang bagus, belum adanya saling pengenalan antara satu fungsio dari antara satu panitia dari Hima A ke Hima B, sehingga apa? Sehingga adanya sungkan-sungkanan, masih memberi tugas masih sungkan-sungkanan, masih sering terjadi miskoordinasi, sehingga niscaya dengan adanya fellowship ini kita dapat mengenal satu dengan yang lain, dan apabila ini direspon bagus dan kita bisa melakukannya secara rutin, mungkin 3 bulan sekali kita bisa melakukannya. Kemudian, value yang saya bawakan untuk BPMF 2 sendiri yaitu seperti torch atau obor. Seperti kita ketahui, obor itu menyala-nyala, bukan? Itu melambangkan semangat BPMF 2 untuk mewujudkan visi dan misinya. Obor, bersinar, bukan? Yaitu melambangkan BPMF 2 jadi tempat yang tepat bagi setiap mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. Yang ketiga yaitu menghanguskan, melambangkan integritas yang dimiliki oleh BPMF 2 sendiri. Kemudian obor melambangkan terang, yaitu penuntun bagi setiap mahasiswa dalam mengembangkan potensinya. Jadi sekian dari saya, BPMF 2, aspiratif, solutif, kolaboratif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Aaron Adiputra. Mengingatkan lagi buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom chat Zoom dengan format yang tertera. Selanjutnya, saya mempersilakan Saudara Richard Wijaya selaku calon BPMF 2. Oke, terima kasih moderator. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore untuk para dosen, pihak pemira, calon ketua BEM, serta teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara orasi pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Richard Wijaya Saputra dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2019 dengan NRP B11190016. Visi yang akan saya bawakan adalah Cultivate a Boon for the Big Impact. Apa sih sebenarnya esensi dari visi yang saya bawa ini? Esensinya adalah mempererat ikatan untuk pengaruh yang besar. Sangat penting menurut saya untuk mempererat ikatan antara BPMF dan Hima, serta BPMF dan mahasiswa. Karena dengan kuatnya ikatan antara BPMF dan Hima dapat bekerja sama dan menjadi partner kerja yang baik. Sedangkan untuk BPMF dan mahasiswa dapat meningkatkan fungsi aspirasi dari BPMF, sehingga mahasiswa dapat bersuara secara aktif, menyampaikan aspirasi yang mereka rasakan. Dan dengan adanya ikatan yang kuat, BPMF dapat menjalankan ketiga fungsinya dengan maksimal, yaitu fungsi pengawasan, advokasi, dan fungsi aspirasi. Tolak ukur dari visi yang saya bawakan kali ini adalah ketiga fungsi BPMF berjalan dengan baik dan mendapatkan feedback yang positif dari Hima dan mahasiswa. Untuk mencapai visi yang saya buat, saya membawakan 3 misi. Yang pertama adalah mempererat ikatan antar internal BPMF dengan Hima sebagai partner kerja yang berlandaskan kekeluargaan dan profesionalitas. Menurut saya,
Sangat penting adanya landasan kekeluargaan dan profesionalitas. Apabila sebuah organisasi hanya berlandaskan kekeluargaan, organisasi tersebut kurang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, karena banyaknya pemberian toleransi di atas nama kekeluargaan. Sedangkan apabila sebuah organisasi hanya dilandaskan oleh profesionalitas saja, maka organisasi akan terkesan hanya mementingkan kepentingan pribadi organisasinya di atas kepentingan bersama, karena terlalu terfokus pada batasan-batasan yang diberikan. Sehingga kekeluargaan dan profesionalitas merupakan dua hal yang bertentangan, namun harus berjalan dengan seimbang. Dan BPMF dapat mendampingi dan berproses bersama HIMA, sehingga ikatan antara kedua pihak dapat terjalin semakin erat, sebagai partner kerja yang berlandaskan kekeluargaan dan profesionalitas. Sebagai contoh, BPMF dapat mengikuti rapat kegiatan dari HIMA dan berproses bersama-sama dengan HIMA. Lalu misi saya yang kedua yaitu mengenalkan BPMF kepada mahasiswa fakultas yang dinaungi. Hal ini sejalan dengan visi yang saya bawakan, yaitu menjalin relasi dan ikatan yang kuat antara partner kerja BPMF, yaitu salah satunya adalah mahasiswa. Menurut saya, sangat penting untuk BPMF mengenalkan apa itu BPMF, apa sih tugasnya BPMF, dan apa kontribusi BPMF untuk fakultas kepada mahasiswa. Dengan eratnya ikatan BPMF dan mahasiswa, BPMF dapat menjalankan fungsi aspirasi dan advokasi secara maksimal, karena kedua fungsi tersebut berhubungan langsung dengan mahasiswa. BPMF dapat menggunakan media sosial, khususnya Instagram, untuk mengenalkan BPMF itu apa, dengan konten-konten yang menarik di Instagram. Selain itu, BPMF juga dapat menghadiri kegiatan kepanitiaan ataupun kegiatan open forum yang diadakan rutin oleh HIMA. Kemudian, misi saya yang ketiga yaitu menciptakan wadah yang representatif dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa. Menurut saya, sangat penting untuk mahasiswa lebih lagi dalam menyampaikan aspirasi yang mereka resahkan. Aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh BPMF, sehingga aspirasi tersebut dapat mengembangkan serta melayani mahasiswa dan juga dosen dalam lingkup fakultas. BPMF mungkin dapat lebih mengoptimalkan penggunaan media sosial, khususnya Instagram. BPMF dapat membuat konten yang menarik dan menarik minat mahasiswa untuk mengikuti media sosial dari BPMF. Sehingga BPMF dapat mendorong media aspirasi untuk dimanfaatkan mahasiswa sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Namun pasti ada kan di antara kita yang masih belum memiliki akun Instagram. Nah, BPMF dapat menampung aspirasi mahasiswa ini dengan cara membuat Google Form dan menyebarkan Google Form tersebut melalui grup angkatan dan juga grup-grup HIMA, sehingga mahasiswa tetap bisa menyalurkan aspirasi mereka meskipun tidak memiliki akun Instagram. Kemudian value saya adalah BUN, yaitu yang pertama beneficial. Yang dimaksud dari beneficial adalah BPMF hadir dengan peran untuk mendampingi dan berproses bersama HIMA, sehingga BPMF mempunyai peran yang menguntungkan bagi kesuksesan dari program HIMA. Yang kedua adalah overcome. Overcome sendiri mempunyai makna mengatasi suatu masalah. Contoh kasusnya adalah aspirasi mahasiswa. BPMF dapat membantu dan memperjuangkan aspirasi tersebut sehingga dapat mengatasi keresahan yang dirasakan oleh mahasiswa melalui fungsi aspirasi dan advokasi dari BPMF. Selanjutnya adalah network. Network atau jaringan yang dimaksud adalah memperluas koneksi dan pengenalan BPMF kepada HIMA dan mahasiswa fakultas yang dinaungi. Sehingga ketiga fungsi BPMF, yaitu advokasi, pengawasan, dan aspirasi dapat berjalan dengan maksimal. Lalu yang terakhir adalah detailed. Yang dimaksud dari detailed adalah terperinci dan mendetail. BPMF akan menjalankan ketiga fungsinya secara terperinci dan mendetail, sehingga performa kerja BPMF akan berjalan dengan sangat baik. Sekian orasi mengenai visi dan misi yang saya bawakan untuk periode selanjutnya. Apabila ada kalimat saya yang kurang sesuai dan menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Richard Wijaya. Buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom chat Zoom. Selanjutnya saya persilakan Saudari Kristi Siajan selaku calon BPMF 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Oke, selamat sore teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau menyempatkan hadir pada orasi hari ini. Perkenalkan, saya Kristi Siajan dari Teknik Sipil Angkatan 19. Hari ini saya akan memaparkan visi dan misi saya sebagai calon BPMF 2. Saya mengangkat visi Be a Partner to Grow Together.
Nah, pertanyaannya, mengapa menggunakan kata-kata partner? Jadi, partner adalah pihak yang berbeda yang bekerja sama dan saling melengkapi. BPMF adalah pihak yang berbeda yang bekerja sama dan saling melengkapi dengan pihak-pihak yang lain. Tentunya dengan tugas dan kewajibannya yang berbeda. BPMF harus bekerja sama dengan fakultas dan lembaga kemahasiswaan lainnya, terutama dengan HIMA. Bisa dikatakan partner terdekat BPMF adalah HIMA. Nah, selain kata partner, yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata grow together. Nah, bagaimana sih maksudnya kata-kata grow together itu? Nah, yang diharapkan adalah BPMF bukan hanya mengawasi saja, tetapi juga ikut bertanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan yang dapat membantu mahasiswa atau HIMA dalam mencapai tujuan dan goals-nya. BPMF 2 membawai beberapa HIMA. Meskipun realita tiap HIMA berbeda, mereka bisa share common goals. Contohnya saja, mungkin ada HIMA yang menginginkan mahasiswanya memiliki nilai yang lebih tinggi, tetapi belum tahu bagaimana caranya. Nah, jika ada HIMA yang sudah tahu caranya atau sudah ada programnya, contohnya saja, di teknik sipil sudah ada CLC. Seperti yang kita tahu, CLC adalah program belajar mengajar dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Maka peran BPMF membantu share kepada HIMA yang lain yang mungkin belum mengetahui bagaimana caranya. Supaya setiap HIMA itu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi BPMF bisa membantu memberikan tips and trick agar setiap HIMA dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, saya mengangkat 4 misi besar sebagai berikut. Misi pertama saya adalah menjalankan fungsi legislatif tanpa keberpihakan. Nah, maksudnya ini gimana sih? Jadi dalam pembuatan peraturan harus disepakati oleh HIMA-HIMA yang dibawahi. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan yang ada. Semua diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Caranya, yang pertama mengumpulkan data dari setiap HIMA yang dibawahi, lalu dievaluasi bersama, kemudian didiskusikan. Setelah itu bisa disepakati bersama dengan para ketua HIMA. Nah, misi saya yang selanjutnya adalah mengoptimalkan sebagai wadah dalam menampung aspirasi mahasiswa. Realitanya, rendahnya mahasiswa yang mampu memberikan aspirasi, selain itu, rendahnya mahasiswa yang mau memberikan aspirasi. Selain itu, mahasiswa juga kurang tahu aspirasi itu harus diberikan kepada siapa. Nah, BPMF berperan untuk menyalurkan aspirasi ke badan atau orang yang tepat. Hal ini bisa dilihat jika banyaknya aspirasi yang masuk ke HIMA, tetapi tidak semuanya itu bisa diwujudkan oleh jurusan. Jadi BPMF bisa membantu dengan menyalurkan ke MPM jika skalanya universitas, atau bisa juga menyampaikan ke fakultas jika skalanya fakultas. Nah, selanjutnya mengenalkan BPMF 2 dan memperluas pengkaderan. Kenapa hal ini sangat penting? Karena realitanya banyak mahasiswa, terutama mahasiswa baru, tidak mengetahui apa itu BPMF dan tugasnya. Sedangkan untuk membuat peraturan yang menguntungkan semua pihak, BPMF juga harus mengetahui realitas setiap jurusan yang dinaungi. Dengan adanya perwakilan pada setiap jurusan akan memudahkan untuk mengetahui realita tiap jurusan dengan lebih akurat. Selain itu, fungsi aspirasi dan advokasi juga akan lebih mudah untuk dilakukan. Bagaimana cara untuk memperkenalkan BPMF 2 dan memperluas pengkaderan? Pertama, lebih aktif dalam memberikan update terbaru di sosial media BPMF 2. Selain itu, juga bisa memperkenalkan diri pada WGG Prodi dan Bank Panitia. Yang terakhir, mendampingi dan berproses bersama HIMA dalam memajukan jurusan yang dinaungi. Pada misi BPMF yang ini, diharapkan BPMF memberikan pendampingan seperti menghadiri rapat kerja HIMA, dan acara HIMA jika diperlukan, mengadakan rapat koordinasi dengan ketua HIMA ataupun dengan BPH HIMA, dengan tujuan meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan, serta memberikan saran dan masukan yang membangun. Dan jika membutuhkan bantuan, bisa dibantu juga oleh BPMF 2. Selain visi misi, value yang saya angkat adalah dari kata grow, yang artinya bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh kita perlu generous, responsible, optimis, dan welcoming. Jadi maksudnya gimana sih? Kita perlu tetap rendah hati, tetap mau belajar dan mendengarkan orang lain. Tetapi kita juga harus memiliki sifat yang responsible atau bertanggung jawab. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena ada peraturan yang harus ditaati. Lalu ada optimistik.
Karena kita tidak selalu berada di saat-saat yang mudah, yang gampang, yang senang-senang saja. Pasti ada saatnya juga kita kesusahan. Tapi dalam keadaan di bawah pun kita harus tetap optimis dan berfokus pada untuk mencari penyelesaiannya saja. Dan yang terakhir adalah welcoming. Yang diharapkan adalah kita sangat terbuka dengan masukan atau pertanyaan, kritik, dan saran. Nah, yang terakhir, jadi sebagai manusia, kita harus terus belajar karena ada banyak hal yang bisa dipelajari dari orang lain, tetapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kata yang mungkin tidak berkenan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Kristi Siajean. Selanjutnya untuk Saudari Evelyn Gunawan selaku calon BPM F2, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Saya izin untuk mempresentasikan PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Oke, terima kasih. Selamat sore saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara orasi teknik sipil kali ini. Perkenalkan, nama saya Evelyn Gunawan, NRPB 11190-183. Dan saya akan mencalonkan diri sebagai BPM F2 periode 2021-2022. Sebentar saya akan mempresentasikan mengenai visi, misi, dan value yang akan saya bawakan dalam BPM F2 periode ke depan. Yang pertama adalah visi. Visi saya adalah develop a better relation and generate a new leader for the next generation. Di dalam visi ini, saya ingin menekankan 2 poin penting. Yang pertama adalah develop a better relation, dan poin yang kedua adalah generate a new leader for the next generation. Untuk poin yang pertama, develop a better relation memiliki arti mengembangkan relasi yang baik. Seperti yang kita tahu, visi merupakan hal yang cukup sulit untuk dicapai dalam waktu singkat. Mengingat BPM F2 periode 2020-2021 mengangkat visi yang berhubungan dengan relasi yang baik, maka saya mengambil esensi tersebut untuk masuk ke dalam visi saya. Kemudian poin yang kedua, generate a new leader for the next generation yang memiliki arti melahirkan pemimpin baru untuk generasi selanjutnya. Pemimpin yang baik bukan hanya pemimpin yang sekedar memimpin dengan baik dan bijaksana. Namun, pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang dapat melahirkan pemimpin baru untuk periode selanjutnya sehingga kelangsungan LK-nya dapat terjaga. Kemudian, ada 3 misi yang saya bawakan untuk mencapai visi saya. Misi yang pertama adalah menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan pihak eksternal dan internal BPM F2. Hubungan dan koordinasi yang baik sangat penting, mengingat BPM F2 memiliki tugas dan fungsi yang berhubungan dengan banyak pihak, terlebih kepada pihak eksternal seperti Wakil Dekan, Ketua Hima, BPM F1, BPM F3, dan lain sebagainya. Dengan adanya hubungan dan koordinasi yang baik, BPM F2 akan dapat lebih optimal lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain hubungan yang baik dengan pihak eksternal, hubungan dan koordinasi yang baik juga harus terjalankan dalam pihak internal BPM F2, yaitu anggota BPM F2 sendiri, untuk meminimalisir kesalahpahaman dan juga miskomunikasi. Salah satu contoh konkret untuk mencapai misi ini adalah dengan BPMF dapat mengikuti fellowship LK, mengikuti program kerja yang diadakan oleh Hima agar BPMF dapat mendekatkan diri dan menjalin hubungan yang baik dengan anggota Hima dan juga fungsionaris Hima.
Lalu untuk pihak internal bisa juga dengan melakukan sharing dan juga bonding setelah melakukan rapat BPMF. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan pengenalan akan BPMF 2 kepada mahasiswa yang berada dalam naungan BPMF 2 dengan tujuan melahirkan pemimpin baru. Seperti yang kita tahu, BPMF 2 menaungi 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Perencanaan dan juga Fakultas Teknologi Industri. Jadi, diharapkan dengan adanya pengenalan yang baik akan BPMF 2 akan membuat mahasiswa yang berada dalam naungan BPMF 2 dapat menjadi tertarik untuk memimpin di BPMF 2 periode ke depannya. Selain itu, pengenalan yang baik akan BPMF 2 akan membuat mahasiswa menjadi lebih leluasa dan merasa bebas untuk menyalurkan aspirasinya. Karena mereka tahu bahwa ada wadah, yaitu BPMF, untuk menyalurkan aspirasi mereka dan akhirnya aspirasi tersebut akan diproses dijalankan. Sesuai dengan fungsi BPMF, yaitu aspirasi dan advokasi. Ya, jadi ini slide-nya masih stuck di halaman pertama. Oh, sorry. Mungkin bisa dibantu sama Iya, mungkin boleh dibantu sama PDD. Terima kasih. Ini sekarang aku ulang lagi atau gimana ya, moderator? Boleh langsung dilanjut aja, nggak apa-apa. Oke, berarti lanjut ke misi yang kedua ya. Mohon maaf hadirin sekalian terkait dengan kendala teknisnya. Sekarang saya akan lanjut ke contoh konkret untuk meningkatkan pengenalan akan BPMF 2 kepada mahasiswa yang berada dalam naungan BPMF 2. Salah satu contoh konkretnya adalah dengan mengandalkan atau mengembangkan media sosial dari BPMF 2. Mengingat bahwa dalam kondisi seperti ini, media sosial sangat berkembang pesat. Dan dengan pengenalan akan BPMF 2 melalui media sosial, mungkin dapat lebih relate kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada. Seperti contohnya dengan cara melakukan polling atau Q&A di story Instagram untuk menyalurkan aspirasi dari mahasiswa. Kemudian misi yang ketiga adalah mengembangkan kualitas dan kinerja setiap anggota BPMF 2. Saya yakin dan percaya apabila BPMF 2 memiliki kualitas dan kinerja yang baik, tentunya apapun yang dikerjakan akan menghasilkan dampak yang lebih positif dan berdampak lebih besar bagi mahasiswa yang dilayani oleh BPMF 2. Cara untuk mengukur kualitas dan kinerja BPMF 2 adalah dengan menggunakan angket evaluasi atau survei yang dapat diisi oleh pihak-pihak yang terkait dengan BPMF 2. Seperti contohnya Fungsio Hima, anggota Hima, dan lain sebagainya. Kemudian saya membawakan value yaitu line, yang artinya garis yang bertujuan untuk menggambarkan relasi dan juga garis kepemimpinan. Diharapkan garis ini tidak akan putus sehingga BPMF dapat berjalan lebih lancar ke depannya. Jadi L-nya itu adalah lead in God, I-nya adalah integrity, N-nya adalah near, dan E-nya adalah embrace. Lead in God artinya memimpin dalam Tuhan. Jika kita merupakan seorang pemimpin, kita harus tetap memegang nilai-nilai yang telah Tuhan ajarkan kepada kita agar apapun yang kita lakukan akan berdampak positif bagi setiap orang yang kita layani di belakangnya. Kemudian, integrity. Mengingat bahwa BPMF merupakan lembaga legislatif, jadi integritas merupakan hal yang sangat penting untuk dipegang agar fungsi pengawasan dan fungsi seperti aspirasi dan advokasi BPMF juga akan berjalan lebih optimal.
Kemudian untuk near itu memiliki esensi yang cukup mirip dengan embrace, yaitu dekat dan merangkul. Yang artinya BPMF diharapkan dapat dekat dan merangkul mahasiswa agar mahasiswa dapat tertarik untuk menjadi pemimpin berikutnya dan dapat menyalurkan aspirasi mereka dengan lebih leluasa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Saudari Evelyn Gunawan. Selanjutnya, saya persilakan untuk Saudara Ivan Fernaldi selaku calon Ketua Himasitra. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi sebelumnya selamat sore kepada dosen-dosen, lalu kepada panitia pemira, para peserta aktif dan juga para peserta pasif. Nama saya Ivan Fernaldi dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2019. Untuk periode ke depan saya mencalonkan diri sebagai Ketua Himasitra. Untuk periode ke depan saya membawakan visi yaitu Be the Light by Developing Potential through Civil. Jadi saya percaya bahwa semua mahasiswa ataupun mahasiswi itu pasti mempunyai potensi atau kemampuan. Tetapi apakah kemampuan atau potensi itu akan kita gunakan, akan kita kembangkan, dan juga akan kita kontribusikan, atau potensi tersebut akan kita buang sia-sia itu tergantung dari diri kita sendiri. Tetapi saya berharap dan juga pastinya saya akan mendukung bahwa untuk setiap mahasiswa dan juga mahasiswi itu untuk mengembangkan setiap potensi, untuk mengembangkan setiap kemampuan itu, sehingga pada nantinya itu dapat berguna bagi sesama kita, dan juga kita pastinya dapat berkontribusi untuk sesama kita. Untuk mendukung visi-visi yang tadi saya bawakan itu, saya mempunyai 3 misi, yaitu yang pertama adalah memfasilitasi mahasiswa teknik sipil dalam mengembangkan potensi dan kemampuan mereka di bidang akademik dan juga non-akademik. Jadi di sini kami sebagai Himasitra itu memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk dapat mengembangkan potensinya dalam bidang akademik dan non-akademik. Untuk contohnya di bidang akademik, misalnya ada mungkin mahasiswa yang mungkin kesulitan dalam pelajaran gitu, kita dapat membantunya melalui program yang bernama Civil Learning Cup, yaitu CLC, di mana kita lebih intensif untuk mengajari mahasiswa tersebut untuk dapat mengerti dalam pelajaran. Dan juga misalnya di dalam non-akademik, kita juga mempunyai program yaitu misalnya Civil Cup, jadi di sana mereka dapat mengembangkan bakat non-akademisnya mereka. Lalu yang kedua, membangun relasi yang baik antara mahasiswa teknik sipil maupun pihak luar. Jadi di sini menurut saya relasi ini juga sangat penting. Mungkin untuk contoh gampangnya kita relasinya ini antar intern dulu, maksudnya intern ini antar mahasiswa teknik sipil dulu. Jika misalnya nanti sudah solid ataupun sudah kuat gitu relasinya, mungkin kita bisa membangun relasi yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi. Misalnya untuk intern, untuk misalnya intern universitas antar hima-hima lain gitu. Mungkin jika sudah lebih besar lagi, mungkin antar universitas gitu. Lalu yang ketiga, menjadi pedoman dan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai mahasiswa teknik sipil sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi kita kan tadi sudah punya kayak kemampuan, maka dari itu sudah sebaiknya kita itu memberikan kontribusi juga melalui tadi potensi yang kita miliki kepada masyarakat sebagai mahasiswa teknik sipil sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Saya di sini juga menggarisbawahi yaitu nilai-nilai Kristiani. Mengapa? Karena kita di sini berkuliah di Universitas Kristen Petra. Maka dari itu kita juga harus menjalankan nilai-nilai Kristiani dari Universitas Kristen Petra tersebut. Lalu untuk value-nya di sini saya mempunyai 5 value yang saya bisa singkat yaitu dengan kata civil, yaitu ada collaborate, impactful, values, integrity, dan juga love. Yang pertama collaborate, yaitu kita berproses dan juga berkolaborasi untuk membangun hubungan kerjasama yang baik. Hubungan kerjasama ini misalnya kita dapat capai, misalnya kita mempunyai studi banding dengan universitas luar gitu. Lalu yang kedua adalah impactful, yaitu kita dapat menjadi berdampak bagi sesama melalui karya-karya inovatif. Mengapa inovatif? Karena di zaman yang serba mungkin online kita bisa bilang ini, kita tentunya harus mempunyai acara yang semenarik mungkin, yang seinovatif mungkin, agar semuanya itu dapat tertarik untuk mengikuti acara kita tersebut. Lalu yang ketiga adalah values, yaitu menjalankan kewajiban sesuai nilai-nilai Kristiani Universitas Kristen Petra, yaitu yang kita ketahui ada like, yaitu love,
integrity, growth, humility, dan juga truth. Dan juga yang keempat ada integrity. Menurut saya di zaman sekarang ini sangat susah kita untuk untuk melihat yang namanya integritas. Mengapa? Karena banyak orang itu yang seperti membuang integritasnya mereka. Jadi banyak orang itu yang seperti tidak peduli. Oh, integritas ini apa sih? Maka dari itu saya sangat concern terhadap hal ini dan juga saya ingin membantu mahasiswa ini sehingga mempunyai integritas yang baik sehingga dapat menjadi mahasiswa teknik sipil yang berkualitas dan juga yang pastinya berkomitmen. Yaitu yang kelima adalah love, menjalankan kewajiban atas dasar kasih dan juga bergerak bersama sebagai satu keluarga dalam kasih. Di sini saya menggarisbawahi yaitu satu keluarga. Mengapa? Karena saya melihat masih mungkin antar angkatan, contohnya antar angkatan teknik sipil itu masih ada yang mungkin belum kenal. Mungkin yang satu angkatan saja belum kenal. Maka dari itu saya ingin membuang rasa sungkan, ingin membuang rasa, oh saya tidak perlu mengenal angkatan lainnya. Tidak. Saya ingin membentuk satu keluarga yang utuh, yang solid, yang kuat, yaitu apa? Yaitu Himasitra, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kontribusi untuk mahasiswa. Jadi yang di kiri saya ini, yang saya kasih warna oranye adalah, menurut saya, hal-hal yang diperlukan oleh mahasiswa di zaman sekarang ini. Lalu yang di kanan itu adalah bagaimana sih kita menjawabnya itu. Yang pertama itu ada akademis. Pastinya kan mahasiswa juga memerlukan akademis. Yaitu kita bisa menjawabnya, tadi misalnya ada CLC itu, lalu juga ada webinar. Di sini mungkin kita bisa mendapatkan pengetahuan. Misalnya webinar. Mungkin kalau kita dijelaskan dosen mungkin dapatnya materinya itu aja. Tapi mungkin kalau webinar kita bisa mendapatkan pengetahuan yang mungkin kita belum tahu gitu. Lalu yang non akademis kita bisa menjawabnya dengan program yaitu Civil Cup. Kita bisa mengembangkan bakat non akademis kita. Lalu yang ketiga adalah relasi. Bagaimana kita bisa mengembangkan relasi kita, yaitu misalnya kita mengikuti acara yaitu civil bonding atau kita bisa singkat misalnya Cibon gitu. Jadi di sini Cibon ini adalah suatu acara di mana kita ini saling sharing antara mahasiswa teknik sipil gitu. Lalu juga mungkin ada PPS gabungan. Kalau tadi Cibon itu mungkin untuk teknik sipil saja. Kalau PPS gabungan ini mungkin kita bisa sharingnya antar hima, antar jurusan gitu, sehingga kita bisa saling mengenal. Oh, jurusan lain ini kayak gini toh gitu. Paling keempat ini kita juga pastinya akan membutuhkan yaitu namanya apa? Pengalaman. Pengalaman ini jika misalnya di bidang kepanitiaan kita mempunyai acara yang itu namanya Civil Fusion, CIFUS gitu. Jadi di sini kita akan dijelaskan, oh nanti kalau di kehidupan kepanitiaan di Universitas Kristen Petra di teknik sipil tuh ya apa sih? Jadi kita dijelaskan. Kalau mungkin untuk yang akademis, oh itu bisa kita jawab dengan namanya studi eksklusi, yaitu kita bisa kayak mempunyai wawasan, oh nanti kalau saya sudah kerja itu saya harus melakukan ini, saya akan bekerja seperti ini. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang inovasi kegiatan saya. Jadi yang pertama saya akan mengadakan yaitu magang Himasitra. Mungkin ini terdengar sama seperti magang BEM gitu ya. Jadi mengapa saya mengadakan magang Himasitra ini? Karena saya ingin lebih mengenalkan apa sih Himasitra. Jadi tidak hanya sebatas, oh Himasitra itu adalah lembaga eksekutif gitu-gitu. Enggak, tapi saya ingin menjelaskan, oh tugasnya Himasitra ini apa, oh fungsinya Himasitra ini apa. Dan juga ini untuk menyiapkan generasi selanjutnya sebagai fungsi Himasitra. Lalu yang kedua, mengadakan talent show. Jadi di yang masa serba online ini, kita pastinya tidak dapat melaksanakan mungkin yang tadi non-akademis itu secara maksimal. Misalnya seperti futsal, basket itu kita tidak bisa mencapainya dengan maksimal. Maka dari itu, saya mempunyai inovasi, yaitu kita dapat mengadakan talent show. Jadi di talent show ini, mahasiswa atau mahasiswa teknik sipil ini dapat mengeluarkan bakat-bakat mereka gitu. Yang ketiga adalah membuat divisi public relationship. Mungkin ini juga sudah ada gitu di Hima, tapi mungkin saya ingin lebih concern terhadap hal ini. Mengapa? Karena saya melihat ada di suatu acara, di suatu perlombaan gitu yang diadakan oleh teknik sipil, kita masih sangat kesusahan untuk mencari peserta. Khususnya peserta yang tarafnya lombanya ini nasional gitu. Jadi kita kayak masih kesusahan. Jadi saya harapkan dengan adanya divisi ini, untuk kedepannya kita ini tidak terlalu susah untuk mencari peserta dan juga hal ini khususnya untuk menambah koneksi kita dengan universitas lain. Lalu yang terakhir adalah membuat e-mading dan juga kita lebih menggunakan fungsi dari web. Maksudnya dari e-mading ini adalah kita mungkin di e-mading ini kita bisa menuangkan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan di Himasitra gitu. Kegiatan perlombaan ataupun kegiatan perkuliahan kita bisa tuangkan di e-mading ini dan juga kita bisa menempelkannya itu lalu di web. Mengapa saya di sini menggunakan kata-kata lebih menggunakan fungsi dari web. Seperti yang kita ketahui, di periode Himasitra ini, kita sudah mempunyai web. Tapi menurut saya, web ini masih jarang dikenali oleh
mahasiswa atau mahasiswi teknik sipil gitu. Jadi kayak web ini mungkin kayak kurang efektif gitu. Jadi di periode ke depan saya ingin membuat web ini lebih dikenal. Saya ingin membuat web ini kayak lebih dipakai. Mungkin dipakainya ini mungkin bisa melalui pendaftaran untuk suatu lomba di web gitu, atau mungkin timeline dari kegiatan di Masitra gitu. Lalu mungkin untuk pembayarannya juga gitu. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Ivan Fernaldi atas pemaparannya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Di sini ada pertanyaan pertama dari Richard Gunawan. Pertanyaannya ini ditujukan untuk Saudari Kristi Siajean dan Saudara Richard Wijaya. Pertanyaannya adalah, jika ada teman saudara atau saudari yang mempunyai pandangan yang mengatakan BPMF hanya mempersulit kinerja HIMA dengan aturan-aturan yang dibuat, bagaimana tanggapan Anda? Kemudian, menurut pengalaman saudara, apakah ada poin-poin peraturan yang perlu direvisi agar tidak menghambat kinerja HIMA? Saya persilakan Saudari Kristi Siajean untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, pertama thank you buat Kak Renaldo buat pertanyaannya. Jadi menurut saya sebaik-baiknya pembuatan peraturan pasti tetap ada miss-nya di beberapa orang. Tapi saya ingin meminimalisir hal itu, oleh sebab itu saya mencari data terlebih dahulu, mengevaluasi dan kemudian disesuaikan. Tidak sampai di situ juga, peraturan juga akan dibahas kembali dengan seluruh ketua HIMA dan BPH yang dibawahi oleh BPMF 2 untuk disepakati bersama. Sebelumnya juga kita bakal mencari realita-realitas tiap HIMA supaya mencari peraturan yang sesuai dengan setidaknya tidak merugikan HIMA-HIMA tertentu. Tetapi yang pasti peraturan itu harus tetap ada, karena kalau tidak ada yang membatasi, pasti akan kacau. Nah, kalau menurut saya peraturan yang selama ini yang dibuat itu belum ada yang menghambat, tetapi menurut saya mungkin karena dahulu kekurangan orang, jadi lebih susah untuk melihat realitas semua HIMA yang ada. Tetapi dengan adanya banyak calon calon BPMF, maka lebih memudahkan kita untuk lebih mengetahui realita tiap jurusannya. Nah, apalagi kerja BPMF yang tahun ini menurut saya sudah mempunyai relasi yang baik dengan HIMA-HIMA, meskipun orangnya terbatas. Maka dari itu bisa dilanjutkan dan dibuat lebih baik lagi dengan adanya lebih banyak anggota. Sekian jawaban saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan Saudara Richard Wijaya untuk memberikan jawaban. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya pandangan tersebut merupakan pandangan yang kurang benar ya. Karena dengan hadirnya BPMF sebenarnya mempermudah HIMA dalam proses pengajuan proposal kepada BAKA. Dan menurut saya sudah tidak ada poin yang perlu direvisi lagi, karena peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah proses pengajuan proposal oleh HIMA. Bukan berarti BPMF ingin mempersulit proposal, namun sebaliknya BPMF ingin mempermudah pengajuan proposal oleh HIMA kepada BAKA. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi dari Ronaldo Richard Gunawan untuk Saudara Aaron dan Evelyn. Pertanyaannya adalah, menurut saudara-saudari, langkah-langkah konkret apa yang dapat dilakukan agar mahasiswa mau memberikan aspirasi ke BPMF? Dan apakah menurut saudara-saudari diperlukan buatan konten kreatif di Instagram agar mahasiswa dapat menyalurkan aspirasinya? Bagaimana caranya secara konkret mengingat kondisi sekarang yang serba online? Saya persilakan Saudara Aaron Adiputra untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Ronaldo atas pertanyaannya. Jadi langkah konkret apa yang akan saya bawakan agar mahasiswa mau beraspirasi ke BPMF sendiri? Yaitu seperti kita ketahui, memang realitanya di periode kali ini BPMF sendiri mengakui bahwa aspirasi belum tercapai dengan maksimal. Maka dari itu, hal konkret apa yang akan saya lakukan? Yaitu yang pertama, namanya beraspirasi. Berarti kan menyampaikan apa yang ada di isi hatinya, apa yang ada di pikirannya kepada BPMF. Nah, berarti koneksinya berarti kan
heart to heart. Jadi kita harus mengenal lebih dahulu, mengenalkan diri terlebih dahulu, setidaknya itu menaruh hati. Setidaknya BPMF itu menaruh hati terlebih dahulu di setiap hati para mahasiswa. Sehingga dengan setiap mahasiswa mengerti, mengenal adanya BPMF sendiri, jadi, oh ya, aku kalau ada menyampaikan aspirasi ke siapa ya? Udah tahu. Nah, kemudian hal apa lagi yang dapat kita lakukan? Yaitu kita dapat adain konten, adain konten di Instagram. Seperti kita ketahui, sekarang merupakan zaman online, di mana semua orang dapat mengakses Instagram kita. Nah, apalagi mahasiswa teknik sipil. Nah, dengan adanya konten-konten di Instagram ini, nah, mahasiswa mengerti, mengenal BPMF itu apa, tugasnya apa, kemudian cara beraspirasi di BPMF ini seperti apa. Nah, kita juga dapat adain konten seperti apa lagi? Seperti Q&A terbuka. Kita bisa dapat live Instagram di Instagram kita. Kemudian cara lainnya yang dapat kita pakai yaitu apa? Yaitu kita dapat membuka telinga kita lebar-lebar. Jadi pendengar yang baik, di mana kita dapat mengikuti setiap acara yang ada dan kita tahu, oh, kekurangannya apa, oh, orang-orang itu komplainnya apa, tapi mungkin mereka nggak secara langsung beraspirasi, tapi karena kita membuka telinga, kita tahu, oh, ini bisa menjadi masukan loh. Jadi masukan yang dapat diproses oleh BPMF sendiri. Maka dari itu, berikut tadi merupakan langkah-langkah konkret dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Aaron Adiputra. Selanjutnya saya akan persilakan Saudari Evelyn Gunawan untuk memberikan jawaban. Terima kasih, moderator. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Saudara Ronaldo yang telah memberikan pertanyaan. Jadi, menurut saya, langkah konkret yang dapat dilakukan oleh BPMF agar mahasiswa dapat menyalurkan aspirasinya adalah, yang pertama, pastinya mengenalkan BPMF terlebih dahulu kepada mahasiswa agar mahasiswa mengerti fungsi dan tugas dari BPMF, sehingga mahasiswa mengetahui bahwa ada wadah yang telah dipersiapkan oleh Universitas Kristen Petra bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. Dan aspirasinya tersebut dapat diproses kemudian dijalankan. Bagaimana cara selanjutnya setelah mereka mengenal, kita harus melakukan pendekatan. Pendekatannya itu dapat dilakukan secara personal ataupun publik. Pendekatan secara personal mungkin dapat dilakukan oleh anggota-anggota BPMF 2 nantinya untuk story di Instagram mengenai cara penyaluran aspirasi di BPMF, kemudian mungkin dapat melakukan personal chat kepada beberapa mahasiswa yang dirasa kurang aktif dalam menyalurkan aspirasinya. Karena pendekatan secara pribadi itu mungkin dapat lebih membuat mahasiswa menjadi lebih terbuka apabila mereka menyalurkan aspirasinya kepada orang yang dekat dengan mereka. Kemudian untuk pendekatan secara publik, BPMF dapat menghadiri acara-acara yang diadakan oleh HIMA. Karena seperti yang kita tahu, acara-acara HIMA itu pasti didatangi oleh fungsionaris HIMA dan juga anggota HIMA, yaitu mahasiswa di program studinya masing-masing. Jadi jika BPMF dapat mengikuti program kerja yang diadakan oleh HIMA, mereka dapat lebih mengenal dan diharapkan mereka dapat menjadi lebih dekat dengan BPMF sehingga mereka dapat menyalurkan aspirasinya dengan lebih bebas. Kemudian, perihal media sosial yang saat ini sedang gencar, dapat dilakukan pembuatan konten-konten kreatif untuk membuat mahasiswa dapat menjadi lebih tertarik dan penasaran untuk melihat Instagram dari BPMF dan kemudian menyalurkan aspirasinya melalui media sosial tersebut. Contoh konten kreatifnya adalah dapat melakukan story, jadi nanti akan dibuat question yang ada answer box-nya, jadi mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui story Instagram tersebut, atau juga dapat
membuat true or false. Jadi mereka membuat asumsi atau pernyataan mengenai BPMF, kemudian kita akan memberitahu apakah itu true atau false. Seperti itu diharapkan dengan adanya konten-konten kreatif yang akan dilaksanakan di Instagramnya BPMF, mereka dapat menjadi lebih tertarik dan lebih terdorong untuk menyalurkan aspirasi mereka, mengingat mahasiswa merupakan memegang peranan yang penting dalam suatu universitas. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Evelyn Gunawan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Saudari Agnes Clarabella, yang pertanyaan ini ditujukan untuk Ivan Fernaldi selaku calon Ketua Himasitra. Pertanyaannya adalah, untuk divisi Public Relation, apakah hanya akan ada di kegiatan kepanitiaan atau juga ada sebagai departemen di Himasitra? Untuk kegiatan magang apa saja kegiatan yang akan dilakukan agar peserta yang mengikuti dapat memahami Himasitra dan tertarik untuk lanjut di Himasitra? Saya persilahkan Saudara Ivan Fernaldi untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih Saudari Agnes Clarabella untuk pertanyaannya. Baik, jadi untuk divisi Public Relationship ini tidak hanya akan ada di kepanitiaan, tapi juga akan ada di salah satu tugas di departemen di Himasitra. Yaitu saya rencananya akan memasukkan di departemen CEC, yaitu Civil Entrepreneur and Communication. Jadi di sana itu tugasnya kayak lebih sebagai komunikasi kepada pihak-pihak luar. Mungkin juga bukan untuk pihak luar, tapi yang penting itu untuk internnya kita dulu gitu mungkin. Setelah itu mungkin kita bisa mengembangkan untuk intern universitas, lalu yang terpenting juga adalah untuk intern univ, yaitu misalnya yang tadi itu untuk univ-univ lain. Jadi mengapa saya membuat ini? Karena saya kayak masih melihat kayak kita ini kesusahan tadi itu mencari peserta dalam suatu perlombaan gitu. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Untuk kegiatan magang ini, jadi misalnya kita di kegiatan magang ini kita mengajarkan para mungkin calon-calon fungsi Himasitra ini, misalnya cara membuat proposal, karena kan mereka pastinya akan bingung kalau misalnya langsung kita kasih, oh proposal di Hima ini bagaimana sih mengerjakannya, lalu mungkin juga ada RA, yaitu rencana anggaran gitu. Jadi di sini kita ini mengajarinya, mengkadernya, supaya para calon fungsio ini nantinya akan langsung mengerti. Jadi tidak belajar dari nol lagi, tapi kita di sini mempersiapkan begitu untuk calon-calon berikutnya. Lalu jika mereka tertarik atau tidak, itu menurut saya tergantung juga dari orangnya. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk masuk ke di Himasitra, tetapi saya di sini mencoba untuk mengajak mereka, apakah mereka mungkin mau lanjut. Jika misalnya mereka mungkin mau lanjut gitu, ya di sini saya akan mengajarinya gitu. Tetapi jika misalnya mereka tidak mau lanjut, apakah kita juga tidak akan stop pengajarinya? Juga tidak. Di sini kami ingin terbuka kepada semuanya, tidak hanya mungkin untuk calon-calon fungsio. Jadi di sini kita berusaha untuk mengkader, untuk mengajari semua orang gitu. Jadi apakah jika nanti mereka tertarik atau tidak, menurut saya itu tergantung dari pribadinya mereka sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Saudara Nicholas Christian. Pertanyaan ini untuk Ivan Fernaldi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saudara untuk dapat mendukung value Anda dalam menaikkan integritas dan komitmen dari mahasiswa teknik sipil dalam lingkup keanggotaan LK? Karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin saja komitmennya tidak sepenuh hati dan hanya join untuk hanya sekedar coba-coba atau hanya ingin untuk mencari KP, keorganisasian. Atau mungkin ada yang terbebani dengan pelajaran kuliah sehingga komitmen mereka menjadi semakin memudar karena kelelahan dengan beratnya jadwal perkuliahan. Saya persilakan Saudara Ivan Fernaldi untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih kepada Saudara Nicholas Christian atas pertanyaannya. Jadi yang pertama yang Anda tanyakan adalah value dalam integritas dan juga komitmen. Jadi yang pertama saya bahas adalah integritas. Jadi saya memberikan contoh di periode yang sekarang. Saya masih melihat kalau mungkin paling gampangnya itu kalau dalam suatu perlombaan atau acara, jika kita misalnya masih tidak mempunyai peserta yang cukup, kita akan melakukan yang namanya mungkin manip, ya itu. Mungkin beberapa dari peserta aktif di sini juga mengetahuinya gitu. Jadi di periode ke depannya,
saya sangat tidak mengharapkan untuk adanya tersebut, bukan sangat mengharapkannya. Saya tidak ingin itu terjadi lagi. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan value yang saya bawakan. Saya juga orangnya kayak tidak suka untuk melakukan kayak manip-manip gitu. Lalu misalnya kalau mungkin itu kegiatan online gitu, kalau misalnya kegiatan offline, misalnya kita kalau ada suatu acara lalu kita butuh peserta untuk hadir, lalu peserta itu malas, mungkin kita akan melakukan namanya, tolong scan KTM-ku lah itu kan juga namanya kita tidak melakukan integritas gitu. Jadi saya sangat tidak senang terhadap hal itu, dan juga saya berharap, dan juga saya akan mendukung jika kegiatan kayak perlakuan seperti itu tidak terjadi di periode saya. Itu kayak salah satu contohnya saya ingin meningkatkan integritas. Lalu yang kedua adalah komitmen. Kalau Anda bilang misalnya mungkin ikut cuma sekedar KP, menurut saya itu adalah pandangan atau pola pikir yang salah. Mungkin ya itu masih ada di beberapa mindset dari kita. Tapi saya berusaha ingin mengubah mindset tersebut. Saya ingin mengubah mindset bahwa kita mengikuti suatu acara, kita mengikuti suatu organisasi, itu tidak hanya untuk mendapatkan KP. Yaitu di sana itu kita bisa belajar tentang bagaimana sih cara kita berorganisasi, kita bisa meningkatkan soft skill kita bisa meningkatkan hard skill kita pastinya juga bisa menambah relasi kita. Jadi menurut saya itu sangat banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa dapatkan jika kita itu mengikuti organisasi. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan KP begitu. Lalu mungkin jika ada yang terbebani dengan pelajaran kuliah sehingga komitmen mereka itu semakin memudar gitu. Menurut saya itu awalnya kembali kepada orang tersebut, karena kan di sini mereka juga kualitasnya sudah sebagai mahasiswa. Saya berharap mereka itu pastinya sudah bisa mengatur jadwal dari mereka sendiri. Tetapi jika memang mereka masih kesusahan, mungkin mereka bisa kayak meminta saran kepada teman-teman yang lain untuk cara mengatur jadwal, mungkin kayak supaya mereka bisa belajar lebih baik lagi sehingga tidak terbebani dengan adanya panitia gitu. Ya mungkin kita ketahui kalau di semester atas mungkin pasti pelajaran yang semakin susah, lalu mungkin panitianya juga semakin banyak gitu. Maka dari itu kita harus kayak belajar bagaimana sih kita dapat mengimbangi hal tersebut sehingga tidak nantinya itu tidak akan ada yang namanya kita terbebani gitu. Itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang masih mau memberikan pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom chat Zoom. Atau mungkin ada yang mau langsung menyampaikan pertanyaannya, bisa langsung raise hand. Oke, baik. Berarti pertanyaan berikut adalah pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan itu akan menutup sesi Q&A kita pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya para peserta orasi dan terima kasih atas jawabannya bagi para calon BPM F2 dan calon ketua Himasitra. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para calon ketua BEM Universitas Kristen Petra. Mempersilakan kepada para calon BEM untuk memberikan sepatah dua kata. Kepada Saudara Joshua Chang, saya persilahkan. Ya, terima kasih Panitia sudah memberikan izin untuk unmute. Hai semua, salam kenal. Aku Joshua Chang dari IBM Angkatan 2018. Hadir hari ini bareng dengan cakabem-cakabem yang lain juga. Kita ingin memperkenalkan sedikit soal kita siapa dan juga ngajak kalian terlibat di orasi BEM. Jadi mungkin izinkan saya untuk mempermalukan diri di depan umum sejenak di hadapan mahasiswa-mahasiswi di sini. Karena aku yakin kalian sudah ngantuk-ngantuk. Jadi gue gombalin dulu ya. Coba gak apa-apa. Cita-citamu jadi insinyur ya? Kok tahu? Soalnya kamu udah berhasil membangun rumah di hatiku. Cie, gila nih. Yaudah, Gaby atau Widi silakan. Supaya aku tidak mempermalukan diriku lebih lanjut. Oke, thank you Josh.
Hey guys, ada sedikit pantun nih buat kalian. Isi dia belajar beton dengan terampil. Sekarang ada mata kuliah mekanika bahan. Hai anak sipil, perkenalkan nama saya Gabriela Gunawan. Ya, jadi perkenalkan guys, saya salah satu calon ketua BEM periode ini dari jurusan International Business Accounting angkatan 2018, biasa dikenal dengan singkatan IBAC. Tahu nggak sih guys, IBAC itu apa? Kantong mata. Bukan, ini IBAC jurusan International Business Accounting. Ya, jadi hari ini ingin mengajak kalian, anak-anak sipil, yuk sama-sama aktif dan datang ke dalam orasi calon ketua BEM. Kenapa sih Cek kok harus datang? Karena siapa tahu nanti one of the leaders adalah kalian. Cici izin share screen ya. Untuk sipil datangnya di shift pertama pada hari Jumat pukul 5. Apakah masuk? Yes. Jadi datang ya teman-teman, come and join us, karena your voice matters. Itu aja dari aku. Mungkin silahkan kepada Widi. Oke, terima kasih Panitia sudah diberikan akses untuk unmute. Halo, selamat sore menjelang malam. Salam beton. Halo teman-teman dari mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2018, 19 dan juga mungkin ada dari 2020. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widi Santoso Wijanarko. Saya dari program studi Teknik Industri angkatan 2018 dan di tahun ini dipercaya puji Tuhan untuk bisa juga bersama dua orang hebat sebelumnya yang sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saya sebagai salah satu calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Resounding dari apa yang udah dikatakan Jos sama Gaby, kita cuma mau mengajak kalian untuk come and join us di orasi, karena seperti katanya Gaby, bisa jadi orang-orang yang di poster ini adalah kalian di masa depan. Aku juga mau ucapin semangat buat Himasitra, terkhususnya dan juga BPMF 2 yang akan ada. Aku cuma bisa sampaikan ke teman-teman semua, pilih sesuai hati nuraninya kalian, calon ketua Hima, calon BPMF perwakilan fakultas kalian, calon MPM, dan juga calon ketua BEM-nya. Jadi pesan dari calon nomor 3, kita bertiga, aku, kamu, dan kita bersama, sukseskan pemilu 2021. Don't miss it, guys. Terima kasih kepada calon ketua BEM Universitas Kristen Petra atas kedatangannya. Mengingatkan lagi buat teman-teman agar mengikuti pemungutan suara yang akan diselenggarakan. Teman-teman bisa memilih satu calon ketua Hima dan maksimal 2 calon untuk BPMF, serta bisa memilih satu calon ketua BEM. Mari kita menjadi mahasiswa yang aktif mengikuti pemungutan suara, karena satu suara dari kalian itu sangat berarti. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara Civil Engineering Oration pada hari ini, mari kita menutupnya dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Bapak yang Maha Mulia, terima kasih atas segala bimbingan yang Engkau sertakan pada acara kali ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan menutup acara kita. Kiranya Engkau berkati kami dalam menjalankan aktivitas yang akan kami kerjakan selanjutnya. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam acara ini. Saya Pamela Audrey mewakili seluruh panitia pamit undur diri. See you.